orang yang percaya nih, gue lihat Yurino nih, gitu kan sih. Hmm. Nah, kadang kan gue kan juga kan kurang ajar sama orang tua ini kan ya. Karena gue tahu dia gitu loh. Di belakang juga kayak gitu kan. Di balik layar juga ya kayak gitu juga. Jadi ya Yurino ini yang perlu ditiru adalah penempatan dirinya sih. Apa? Penempatan dirinya Mas Yurino itu bagus. Ketika masih di EVOS season 4 sama Luminer yang jauh umurnya di bawah, dia bisa apa ya, bisa seakrab itu. Sampai Luminer aja manggilnya bukan Koyur, manggilnya Yaryur. Ya itu karena gue memang nggak mau jadi orang tua. Gue kalau bisa sampai sekarang gue umur 17 gua. Gak bisa Yur. Gak bisa. Sekarang lu masih nggak sekolah berarti. Ya sekolah, Oh, enggak, masih 17. tapi itu gua harus sekolah gitu gini. Lebih ke sekolahnya sekarang gini, contoh kayak gua kumpul sama umur 20, gua jadi umur 20. Tapi di saat gua nanti ketemu orang umur yang udah hebat-hebat, dia gua harus jadi orang yang gitu juga gitu loh. Ya, Berarti bukan cara berpikir Mas Yurino yang dirubah, tapi cara bergaul kan. Cara bergaulnya Mas Yurino yang menempatkan dirinya bagus. iya, Cara kayak berpikir cara bergaul jadi kayak contoh kalau di lingkungan ini gua harus seperti apa, di lingkungan ini gua harus seperti apa gitu kan. Harus Mas Eko bukan Mas Eko yang dulu season 2 gampang ngambek ya kan. Kalau buffnya hilang ngambek. Mas Eko bukan Mas Eko yang dulu. Saya ngikutin Mas Eko dari season 1, season 2. Saya ngikutin. Zaman-zaman di mana salah-salahan di final season 2 itu. Ikutin saya, Mas. dari dulu udah deket ya. Terima Eko, kasih Mas. pokoknya kalau trial kabarin gue ya. deh. Ya gue bakal berikan slot trial dan gue nggak akan terima sih. karena lu nggak bakal bisa menerima orang tua yang Karena udah gimana ya? Emang lu mau jadi Ya, pro player jujur. beneran lu? Sekarang gini. Enggak. Gue jelasin secara rinci dulu nih ya. Ya. Faktanya adalah hari ini tuh e-sport Mobile Legends itu prioritasnya adalah anak muda. Bener gak gue? Bener. Ya kan? Open recruitment dari umur berapa? Kita kadang harus terima itu sih sebenarnya. Ya itu kan udah. memang bukan buat keterima. Kalau seandainya gue keterima GPX juga cuma kayak gue keterima Iyalah. ya udah. Gue Ya bisa. gue langsung kayak nggak usah, kasih aja yang lain. Orang gue masih punya karir, gimana sih Ya kok? jadi GPX tapi bagian penghibur gimana? Aduh, gue harus kayak Anastasia Kosasi kalau gitu. Maksudnya, Enggak. Bang Eko, kalau misalnya aku coba ikut trial boleh gak? Trial lah. Ya itu namanya trialnya itu kan open recruitment kan. Nah, nanti di situ trialnya. Nah, kan Imam menjadi berani kan? Nggak gini aja Mem, tapi gua mau kasih tahu. Lu gini, gua mau tahu dari hati lu. Lu kan lu bisa bilang hyper. Lu bisa bersaing dengan Ray gak? Bisa kalau misalnya diseriusin gitu, misalkan kayak misalnya ngasih tahu hyper tuh harus kemana atau diarahin gitu di awalnya. Kayak misalkan pas aku kayak pas season berapa itu kan Bang Eko lagi live streaming ya, pakai hero kayak Leomord. Nah itu kan ditaruhnya di offline ya. Nah di situ Bang Eko ngejelasin kayak misalkan hero ini harus nunggu di sini, jadi kayak tahu basicnya di mana. Tadi lu dapet gak kok? Gue tendang lu dapet kan kok dari kok pakai lance? Dapat. Sebenarnya gini sih, Mam, main game itu adalah decision making. Bukan Ya. bukan gimana ya? Maksud gue bukan cara lu mengikuti orang lain gitu loh. Paham gak sih? Kayak lu tuh Ya, tapi lu harus paham kalau Imam itu dia berada di generasi jauh di bawah lu, di mana kalau menjadi pro player itu menjadi hal yang lumrah gitu kok. Iya. Otomatis dia sudah punya batasan, dia sudah punya benchmark buat kayak Enggak. Gue cuma mau Imam ini setelah gue bilangin ini, dia bisa ngerti bahwa dia bermain game itu butuh berpikir. Ya, bukan lu melihat orang lain, oh dia kayak gini. Lu stop, lu jangan lebih dari itu gitu loh. Lu jangan selalu ngikutin kayak gitu. Kayak lu harus kenapa Bang Eko tuh melakukan ini. Nah, itu lu harus gunakan logika lu juga. Lu harus kasih apa ya? Gua tuh win rate tuh tai anjing kalau kata gua. Gua tuh sering main Mobile Legends. Eko sampai kemarin nanya sama gua, "Us, lu sehari main Mobile Legends berapa jam?" 6 sampai 8.
Dia main gitu gila. 8 6 jam. sampai 6 sampai 8 jam. 4 jam setelah bangun tidur dan 4 jam ya kalau kayak subuh kayak main sama Eko apa segala macam kayak gitu. Gue hampir tiap hari kayak gitu, Mam. Dan Gini, gue Mam. ngerasa kayak dan banyak orang yang ngerasa kalau main Mobile Legends itu untuk win rate. Kalau gue karena gue suka main game. Maksudnya Gua- maksudnya Mas Eko itu adalah jangan lu copy pattern dia kemana mau ngapain, tapi lu copy cara berpikir dia. Oh dia kesini kenapa? Dia kesono kenapa? Ya nggak gitu kan Mas Eko maksudnya? Ya. Ya. Tapi gue nggak bisa, mas, tapi memang Mas harus tahu, win rate itu akhirnya memang bukan benar-benar patokan, tapi akhirnya menjadi patokan untuk para publik itu, Mas. Contoh gini, lah, Ya. lu contoh lah, lu pengen ngerekrut 1000 publik, lu bayangin lu sebagai pengusaha lah, ya. Lu pertama lu kayak lu open recruitment, ya sama kayak ijazah itu loh, Mas. Belum tentu orang SMP atau SMA lebih goblok daripada orang kuliah, ngerti kan? Tapi kadang kan perusahaan akhirnya bisa bikin kayak contoh minimal kuliah gitu. Padahal ya kalau dia membuka open recruitment sampai SMP SMA, bisa aja orang SMP SMA lebih hebat dari orang kuliah gitu loh. Tapi kadang ada standar gitu. Tapi Mam, gue main solo selalu jadi fighter karena kenapa? Fighter gue 5.000. Aku juga nih Bang ya, aku belajar Fanny selama berapa tahun ya? Pokoknya setahun atau setahun setengah gitu. Itu match udah 300, win rate masih 20%-an. Sekarang match udah 2.300, win rate masih 51. Bro, cowok gua 1.500, win rate 46, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ketika lu main solo, lu dipercaya buat jadi role yang paling banyak yang lu lakukan. Sama seperti kayak taruhlah orang ingin bekerja di sebuah kantor untuk mencari pengalaman. Tapi kantornya minta yang sudah berpengalaman. Yang menang yang mana tuh? Yang berpengalaman. Apakah? Itu. Loh bukan Itu. Mas. Tapi akhirnya yang 46 yang bisa menang. Contoh-contoh 46 yang 46 itu bisa keterima karena Iya. contoh biasanya nggak karena lu kenal dengan pemiliknya. Yang tahu lu. Kalau orang yang contoh ke perusahaan yang benar-benar nggak tahu lu, bakalan diterima 70 80. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi itulah gunanya ketika lu main konsisten dengan role lu gitu. Maksudnya tuh Ketika- kayak ahli dalam bidangnya gitu loh. Itu. Kalau misalnya lu bawa kayak misalnya dalam penerimaan lu punya orang dalam, itu kan beda lagi kan, kayak lu punya link dalam gitu. Tapi kalau dalam bidangnya masuk juga kata Yurino, kayak lu kalau memfokuskan satu hal ya bisa aja gitu sebenarnya. Nggak ada membedakan lah. Asal dalam nantinya- bidang Cuma nantinya lu bakal jadi orang nyebelin. Jadi kayak ya itu resiko ya. Kayak misalkan lu pengen win rate lu tetap ada di 70 80 gitu. Lu jadi marahin publik. Lu jadi marahin orang yang gak lu kenal. Kayak gitu-gitu. Kalau gue menjauhi, nggak apa-apa win rate gue jelek, tapi gue nggak pernah ngatain orang kayak langsung gitu, kayak apa ya, kayak misalkan ada orang yang sotoy mau jadi fighter, ya udah gue jadi tank gitu. Gue jadi tank juga bisa karena belajar dari Yurino. Gue belajar tank juga. Ya tapi Terus Iya, kayak orang-orang kayak kelemahannya ketika fighternya feeder, gue cuma bisa bilang gitu doang. Gitu doang udah. Gitu. Udah mau gimana? Orang role gue yang diambil, win rate lu bagus kan? Ternyata main lu gak sebagus itu. Ya udah. Tapi ketika kita orang-orang yang main 5.000 fighter terus ternyata mainnya bagus, orang juga nggak bakal ada yang muji. Wajar orang 5.000. Orang udah nggak lihat win rate lu. Tapi seberguna apa lu di job desk lu gitu? Kalau menurut saya win rate berguna loh Mas. Kalau Mas Eko main solo nih, ketika dia live nih mau main solo, ada yang pengen ambil jungler, apa yang dilakukan Mas Eko? Show win rate kan? Ya, betul. Dia dapat jungler. Kalau gue yang ngalah, ya udah. Gue mage cuma bisa Eudora, cuma bisa Brody, ya udah. Kalau gue ntar tiba-tiba nggak dibantu apa segala macam, ya udah, kan resiko lu. Orang gue 5.000 fighter Mas 200, 200 ya. Ya terimain aja gitu. Tapi Karena kalau saatnya username lu ina.imam. Tapi akhirnya kayak Mas Waduh, berat banget itu. Kayak Mas Sus ada kelemahannya. Contoh Mas Sus akhirnya bisa trial ya cuma contoh kayak ke GPX karena lu kenal sama gua.
sama Eko gitu loh. Meskipun lu kecil, Ya. gue mau nyoba lu. Tapi Hmm. kalau perusahaan-perusahaan yang nggak kenal lu, lihat lu 46 lu udah dibuang gitu loh, Mas. Sama Onik deh, sama Onik. Ya, pokoknya apapun yang kenal lu baru lu orang-orang yang kenal lu yang mengerti lu akhirnya mau mencoba bahwa lu itu kayak meskipun lu secara kurikulum lu nggak terlalu bagus anggaplah, tapi gua mau tahu nih orang ini seperti apa kemampuannya. Tapi kalau lu di perusahaan yang kayak bener-bener nggak kenal lu, pasti sortirnya tuh bener-bener berdasarkan ya. Tapi emang gitu bener, kan. tapi di entertain juga gitu. Seberapa banyak lu bisa narik penonton. Tapi ada satu sisi yang emang ada orang pelawak yang lucu banget, yang sebenarnya followersnya nggak banyak-banyak banget gitu. Iya bener kan. Tapi dia lucu banget gitu. Tapi karena followersnya kurang, jadi dia kurang dihargai. Emang ya Hukum konsekuensi malam ya? lah. Hukum malam ya. Hukum malam. Exposure Mas. Ya. Istirahat dulu lah guys ya. Semuanya Oke. guys. Oh ya, Makasih makasih banyak Bang Eko, makasih banyak nih ilmunya ya. Ya. Sama-sama. Bang Uus, Koyur. Mam, Ya. kita trial bareng aja, Mam. Iya siap, Bang Uus. Gue barengin sama Imam aja kok. Masih jago lu Us pasti, sumpah. Bro, gua nggak bisa lu bilang gitu. Enggak lah. Bro, gua lu lihat roaming gua sampai tengah-tengah, Bro, sampai ujung-ujung. Gua bantu, Mam. Gua bantu, Mam. Ya. Al, Mam. Siap. Iya, gua bisa nyusul level dengan ngambil farmingan lu. Ya. Diambil buff-nya. Mam, thank you Mam. Yuk. Ya Bang Sama-sama Eko, deh. makasih Gua banyak juga. ilmunya. Gua juga cabut juga. Mas Gali, thank you. Bang Uus, Mas makasih Gali, banyak. makasih. Koyur, Mas Sehat Gali, selalu. makasih banyak. Thank you.